Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skode Aplikasi. Nah, kali ini Skode Aplikasi akan membahas satu buah aplikasi yang telah selesai dibuat, yaitu sistem rekomendasi minat bakat olahraga untuk siswa ya. Nah, jadi ini sudah kita selesaikan programnya dan menggunakan dua hak akses, yaitu hak akses untuk login siswanya. Yang kedua itu akses untuk login administratornya. Kita jelaskan di bagian administrator terlebih dahulu, dengan cara kita login terlebih dahulu dengan username admin, passwordnya admin, yang mana ini sudah kita daftarkan terlebih dahulu agar bisa login ke dalam adminnya. Kita langsung login, maka nanti akan tampil halaman dashboard dari administratornya, di mana halaman admin ini ada beberapa menu yang sudah kita sediakan yang berhubungan dengan rekomendasi minat bakat olahraga. Nah, jadi yang pertama di sini kita lihat ada data admin yang berguna untuk menginputkan data admin agar bisa login ke dalam halaman administratornya. Yang kita pakai tadi username admin, passwordnya admin. Ini terenkripsi ya. Terus di sini ada data kelas. Nah, kelas yang kita gunakan di sini ada kelas ini ya, 7, 8, 9. Yang mana nanti ini bisa diedit juga berdasarkan sekolah masing-masing, apakah itu kelas 10, 11, 12 boleh. Terus di sini juga ada data olahraga. Nah, olahraga yang kita inputkan di sini sudah ada 12 macam jenis olahraga ya. Mulai dari renang, basket, yoga, sepak bola, tenis meja, lari, bersepeda, bulu tangkis, fitness, bela diri, dan lain-lainnya. Jadi yang kita inputkan di sini baru sekedar 12 jenis olahraga. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan silakan ditambahkan sendiri, tapi dengan syarat kalau sudah ditambahkan jenis olahraganya juga harus ditambahkan aturan dan pertanyaannya. Jadi masing-masing kita akan jelaskan nanti. Ini kan baru 12 data ya yang kita inputkan ya. Nah, terus di sini ada data profil, yang mana profil ini untuk mengedit informasi dari sekolahnya ya. Bisa atau dari namanya, bisa informasi profil ini bisa tampil di halaman depan sini untuk mengedit yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ada data siswa, yang mana kalau data siswa ini nanti dipergunakan untuk login ke dalam halaman login yang ada di sini. Ya, kalau kita klik halaman login, maka di sini akan dapat username dan passwordnya di sini ya. Kita bisa login dengan nama yang sudah kita daftarkan di sini di data halaman siswa gitu ya. Kita bisa login di sini nantinya. Atau bisa melakukan login dari halaman form pendaftaran di sini. Jadi bisa melakukan pendaftaran dan nanti login berdasarkan akun yang sudah didaftarkan tadi. Nanti kita coba login ke dalam halaman siswanya. Nah, terus di sini ada data aturan. Nah, di data aturan ini kita bisa lihat ada beberapa pertanyaan dan jawaban ya dan tidak. Nanti kita jelaskan dulu. Sebelum itu kita masuk ke data pertanyaan. Nah, di data pertanyaan ini kita sudah bikinkan juga sampelnya ya. Di sini apakah kamu lebih suka olahraga dalam ruangan? Ini beberapa sampel yang akan menentukan rekomendasi siswa ini minat ke bakat olahraga mana gitu ya, berdasarkan pertanyaan yang sudah kita bikinkan di sini. Jadi misalnya pertanyaan 1 itu nanti apakah kamu lebih suka olahraga dalam ruangan, apakah kamu lebih suka olahraga dalam kontak fisik. Ini nanti akan masuk ke dalam rekomendasi. Sampai dengan apakah kamu lebih suka latihan terstruktur gitu kan. Sampai juga dengan 12 data yang kita inputkan di sini ya. 12 jenis pertanyaan. Kalau ini kalau bisa sudah sampai sini sudah cukup gitu ya untuk menentukan rekomendasi bakat dari siswa masing-masing. Jadi 12 itu sudah cukup. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke data aturan di sini. Nah, aturan ini nanti akan berelasi dengan data olahraga yang akan diminati. Misalnya di sini pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya itu akan berelasi ke data pertanyaan dan berelasi ke data rekomendasi olahraga. Kalau misalnya kita cek di sini dari tambah data. Nah, ini ya, untuk berdasarkan data yang sudah ada, ini ada 12 data pertanyaan yang sudah kita buat tadi.
Jawabannya ya dan tidak, dan rekomendasinya itu juga ada 12 rekomendasi olahraganya. Nah gitu ya, ini kan sudah ada data yang sudah kita inputkan sampai dengan 145 data. Jadi 12 dikali 12 itu 145 data. Jadi dipastikan pertanyaan itu semuanya diisi dan tidak. Nah, misalnya contohnya di sini kita lihat dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 12. Karena kan ada 12 jenis olahraga, makanya di sini pertanyaan apakah kamu lebih suka olahraga di dalam ruangan, maka pertanyaan ini diulang sebanyak 12 kali. Nih ya. 12 kali ini pertanyaannya sama semua sampai dengan halaman 2. Itu akan menampilkan 12 pertanyaan yang sama nih ya. Baru pertanyaan nomor 13 baru dia berbeda. Karena untuk menentukan di setiap masing-masing pertanyaan itu mempunyai ya dan tidak. Ya kalau kita misalnya lihat ya dari halaman 1 kembali lagi. Misalnya di sini kita lihat apakah kamu lebih suka olahraga dalam ruangan? Ya, ini menunjukkan dia suka basket. Terus untuk olahraga renang gitu ya, apakah kamu lebih suka olahraga dalam ruangan? Ya, renang gitu ya. Nanti bisa diubah nilainya. Kan kalau renang ada yang dalam indoor, ada yang indoor, ada outdoor, ada indoor. Terus di sini apakah kamu lebih suka olahraga dalam ruangan? Ya, berarti yoga termasuk iya gitu kan. Dia minatnya ke yoga. Terus ada yang tidak nih, kita lihat tidak nih. Apakah kamu lebih suka olahraga dalam ruangan? Kalau untuk sepak bola tidak, karena sepak bola itu biasanya di luar ruangan gitu ya. Terus di sini juga lari, ini juga sifatnya tidak di dalam ruangan. Terus di sini bersepeda, ini juga biasanya tidak dalam ruangan, maka di sini jawabannya statusnya itu tidak gitu ya. Nah, terus ini diulang sampai semua pertanyaan ini meliputi semua jenis olahraga. Olahraganya kan itu sampai 12 jenis olahraga ya. Makanya di sini pertanyaannya diulang sebanyak 12 kali untuk masing-masing olahraga yang ada gitu ya. Karena 12 olahraga, maka pertanyaan di sini untuk mendapatkan rekomendasi nanti diulang juga sebanyak 12. Nah, untuk di halaman 2 pertanyaannya sudah mulai berbeda. Misalnya di sini ada halaman 13, apakah kamu lebih suka olahraga dengan kontak fisik? Maka yang pertanyaan ini juga diulang sebanyak 12 kali dia dengan masing-masing rekomendasi olahraga yang berbeda. Jadi masing-masing olahraganya berbeda, tapi pertanyaannya sama dan statusnya juga beda-beda. Jadi kalau misalnya apa kamu lebih suka olahraga dengan kontak fisik? Sepak bola biasanya ada kontak fisiknya, berarti ya. Terus renang, itu kalau renang tidak ada kontak fisiknya, jadi tidak statusnya. Apakah kamu lebih suka kontak fisik? Yoga juga tidak, tenis meja juga tidak, lari juga tidak, bersepeda juga tidak, fitness tidak ada. Jadi ada beberapa olahraga yang masuk ke dalam kriteria kontak fisik dan tidak. Nah, ini semuanya diulang sampai dengan semuanya sudah di-set sampai dengan 145 pertanyaan, masing-masing 12 pertanyaan yang sama untuk masing-masing 12 olahraga yang berbeda. Nah, ini sudah kita atur semuanya. Pastikan kalau menginputkan data jenis olahraga lain, pastikan pertanyaannya ini ditambahkan dengan sebanyak 12 data juga ya. Sebanyak 12 data pertanyaan yang diinputkan. Jadi untuk menentukan nilai rekomendasinya. Nah, kita langsung aja coba dengan login siswanya ya. Dengan login siswanya kita bisa lihat di sini. Dan semoga yang tadi saya jelaskan bisa dipahami ya. Jadi pastikan datanya itu terisi semua. Sudah lengkap baru kita bisa masuk ke sistem rekomendasinya. Brian, kita login sebagai Brian di sini. Kita copy aja dan kita paste ke sini ke login. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman sini ya. Nanti sini statusnya keluar karena dia sudah login, masuk ke proses rekomendasi. Nah, proses rekomendasi di sini ada beberapa pertanyaan ya yang harus dijawab oleh siswa. Nah, di data diagnosis siswa ini juga ada sebanyak 12 pertanyaan. Jadi semuanya udah disetting. Nah, jadi nanti diagnosinya hasilnya itu akan keluar di akhir. Jadi pertanyaan pertama, apakah kamu lebih suka olahraga dalam ruangan? Misalnya saya ingin
merekomendasi saya sebagai siswa ingin mengetahui nilai bakat saya itu ada di mana. Jadi apakah kamu lebih suka olahraga dalam ruangan? Sepertinya iya, saya suka gitu kan misalnya. Apakah kamu lebih suka olahraga dengan kontak fisik? Tidak misalnya. Apakah kamu memiliki kondisi medis yang perlu diperhatikan? Tidak gitu kan. Apakah kamu merasa kebugaran fisikmu rendah? Misalnya tidak. Apakah kamu memiliki keterbatasan fisik? Tidak juga. Apakah tujuan berolahraga untuk meningkatkan kebugaran umum? Ya misalnya. Apakah tujuanmu berolahraga untuk menurunkan berat badan? Tidak. Apakah kamu ingin berkompetensi dalam olahraga? Ya. Apakah kamu bisa berolahraga lebih dari 3 kali seminggu? Ya. Apakah kamu lebih suka latihan struktur? Misalnya ya. Apakah kamu memiliki pengalaman sebelumnya dalam olahraga tertentu? Ya. Apakah kamu tertarik untuk belajar olahraga baru? Misalnya tidak, gitu ya, atau iyalah misalnya. Nah, untuk kalau misalnya ini sudah dijawab oleh si masing-masing siswanya, tentunya masing-masing siswa mempunyai jawaban yang berbeda ya. Nanti kita tinggal proses. Nah, hasil prosesnya tadi akan menghasilkan nilai. Nah, nilainya ini tidak tersedia karena proses jawabannya itu ada yang tidak memenuhi kriteria. Jadi ketika misalnya kita coba ulang lagi misalnya dengan jawaban yang berbeda, kita coba sampai dengan dia mendapatkan kriteria tertentu. Karena kan ini data yang diinputkan masih terbatas ya, masih sedikit banget kriteria dan pertanyaan yang diinputkan. Oke, ini juga belum tersedia. Coba ya, tidak. Ini coba ruangan. Oh ya, oke. Misalnya ya, oke. Dan terus kita coba. Oh ya, kita coba sampai prosesnya selesai. Oke, kita cek bentar ya. Saya coba cek perhitungannya dulu. Oke, jadi untuk sistem proses rekomendasinya kita ulang untuk mendiagnosisnya. Jadi untuk pertanyaan pertama kita isi dulu. Apakah kamu lebih suka olahraga dalam ruangan? Misalnya ya. Apakah kamu lebih suka olahraga dengan kontak fisik? Misalnya tidak. Nah, untuk sampai sini sebenarnya datanya sudah bisa disimpan ya, tanpa harus menginputkan semuanya. Kalau kita proses itu akan mendapatkan rekomendasi untuk ke jenis olahraga mana. Tapi alangkah baiknya kalau bisa dilengkapi. Jadi kita ulang lagi di sini. Apakah kamu ingin suka olahraga dalam ruangan? Ya. Apakah suka dengan kontak fisik? Tidak. Apakah kamu memiliki kondisi medis yang perlu diperhatikan? Misalnya tidak. Apakah kamu merasa kebugaran fisikmu rendah? Tidak. Apakah kamu memiliki keterbatasan fisik? Tidak. Apakah tujuan berolahraga untuk meningkatkan kebugaran umum? Iya. Apakah tujuanmu untuk menurunkan berat badan? Misalnya tidak. Apakah kamu ingin berkompetensi dalam olahraga? Tidak juga. Apakah kamu bisa berolahraga lebih dari 3 kali seminggu? Ya. Apakah kamu lebih suka latihan struktur? Iya gitu. Iya atau tidak ya? Bebas ya. Apakah kamu memilih pengalaman sebelumnya dalam olahraga tertentu? Ya. Apakah kamu tertarik untuk belajar olahraga baru? Ya. Jadi ini berdasarkan data yang diisi oleh masing-masing siswa. Nanti kita bisa proses, bisa kita isi 2, bisa kita isi 5, atau bisa kita isi full. Kalau bisa rekomendasinya harus diisi sesuai sampai dengan data 12 atau sampai dengan berapa aturan pertanyaan yang dibuat. Jadi kalau kita proses, maka nanti akan direkomendasikan olahraga fitness atau gym, atau presentasi kecocokannya itu dengan apa yang dipilih tadi itu adalah sekitar 58,33 gitu ya. Jadi ini rekomendasinya. Kalau kita milih misalnya iya tidak gitu ya, ini kita pilih iya gitu kan ya, iya semua aja misalnya ya. Nanti kalau misalnya kita cuman sampai 10 gitu, kalau kita proses gitu ya, nanti akan muncul rekomendasinya lagi.
Jadi kalau misalnya kita pilih tidak, ya tidak cuman sampai 5, nah nanti di sini akan muncul bulu tangkis gitu kan. Berdasarkan tingkat kecocokannya, ini hasil rekomendasi dari sistem itu sendiri. Kalau cuman misalnya apakah kamu lebih suka olahraga dalam ruangan? Ya, kontak fisik ya, tidak gitu kan. Apa kebugaran fisikmu rendah? Tidak gitu kan. Tidak. Jadi ini bisa juga dipilih tidak semua ya. Jadi tergantung dari siswanya mengisi berdasarkan pertanyaan yang ada. Jadi kalau kita pilih nanti ini basket lebih cocok dengan persentase 91,67%. Nah, di sini untuk rekomendasinya ini akan keluar rekomendasi olahraganya apa. Cuman kita bisa lihat persentase kecocokannya berapa persen. Kalau misalnya di sini kan kadang direkomendasiin itu basket, cuman dan jawabannya itu atau pertanyaannya itu diisi semua, tapi kadang kecocokan untuk di basket tersebut cuman 61% itu kan masih tergolong tidak terlalu tinggi gitu. Jadi direkomendasikan basket tapi untuk persentase kecocokannya itu rendah gitu ya. Jadi begitu untuk kejelasan di bagian rekomendasi untuk siswanya. Sedangkan nanti untuk hasilnya tadi itu nanti bisa dilihat di data rekomendasi, dan untuk di admin itu sendiri nanti ini ada master data dan juga ada laporan. Nah, laporan ini adalah output dari apa yang sudah diinputkan di bagian master data. Di sini juga ada admin, kelas, olahraga, pertanyaan, profil siswa, dan aturan. Semuanya bisa dilihat melalui misalnya pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya itu bisa kita lihat dari halaman laporan. Jadi bisa dilihat ya, kalau kita cek misalnya di sini ada mau lihat data siswa yang terdaftar misalnya. Nanti ini ada cetak laporan berdasarkan semua siswanya keseluruhan, mau berdasarkan periode bisa. Kalau kita cetak keseluruhan itu cuman ada 1 siswa, nanti kalau ada 100 siswa ya bisa tampil semua di sini untuk data siswanya. Sama dengan laporan lainnya juga seperti itu. Silakan dicek. Kalau misalnya ada yang kurang sesuai atau misalnya ada yang typo, bisa hubungi kami. Dan ini sudah oke banget untuk sistem pakarnya atau rekomendasi bakat olahraga untuk siswa di sekolah SMP ataupun SMA bisa sudah dipergunakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.